Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Baik, hari ini kita akan membahas materi baru yaitu mengenai karya fiksi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang materi teks pidato, maka pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebuah karya fiksi. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya, apa itu karya fiksi? Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah kita sudah mulai doa. Sudah berdoa, maka kita akan membahas tentang materi hari ini, yaitu karya fiksi. Mungkin bagi teman-teman, karya fiksi itu sudah tidak asing lagi ya. Jadi teman-teman sudah tahu dong apa itu karya fiksi. Bisa dilihat dari layar, karya fiksi adalah jenis tulisan atau cerita yang dibuat oleh penulis dengan menggunakan imajinasi dan kreativitas mereka. Contohnya seperti apa saja sih? Yang pertama, ada novel, cerpen, drama, fabel, atau film. Itu merupakan salah satu contoh dari karya fiksi ya teman-teman. Nah, karya fiksi sendiri mempunyai ciri khas. Apa saja sih ciri khasnya? Yang pertama, ciri khas dari karya fiksi yaitu adalah adanya tokoh-tokoh cerita yang bersifat hayalan dari seorang penulis. Tokoh ini tidak nyata ya, tokoh ini berasal dari imajinasi penulis. Yang kedua, terdapat latar. Yang ketiga, memiliki alur cerita yang berkembang sesuai dengan imajinasi penulis. Terdapat unsur-unsur karya fiksi. Jadi, unsur-unsur karya fiksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, unsur intrinsik, yang kedua, ekstrinsik. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Apa saja sih unsur intrinsik tersebut? Jadi, unsur intrinsik itu meliputi yang pertama adalah tema. Tema adalah ide utama dari sebuah cerita. Mau ceritanya panjang, pendek, pasti punya tema yang menjadi dasar cerita. Yang keempat, terdapat latar. Latar meliputi suasana, waktu, dan tempat yang mendukung adanya cerita. Yang kelima, terdapat konflik. Konflik adalah masalah yang sering terjadi di dalam cerita. Yang keenam, adanya sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis menyampaikan cerita tersebut. Biasanya sudut pandang itu bisa berupa sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, ataupun sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir ada dialog. Dialog merupakan percakapan di cerita fiksi yang biasanya singkat dan hanya fokus pada poin pentingnya saja. Jadi dialog itu tidak panjang-panjang seperti narasi ya teman-teman. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu meliputi yang pertama, hubungan penulis dengan dunia sastra. Yang kedua, hubungan ideologi penulis dengan dunia sastra. Yang ketiga, aspek kehidupan penulis. Yang keempat, hubungan penulis dengan zaman. Itu merupakan unsur-unsur dari karya fiksi yang ada intrinsik dan ekstrinsik ya. Selain ciri dan unsur karya fiksi, terdapat pula struktur karya fiksi. Struktur karya fiksi itu terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian awal cerita yang memperkenalkan karakter-karakter utama dan tempat cerita. Yang kedua ada konflik. Konflik adalah bagian ketika masalah utama mulai dan muncul dan menjadi pusat perhatian dalam cerita. Ketiga ada klimaks. Klimaks adalah puncak ketegangan atau momen paling menegangkan dalam cerita, di mana semua permasalahan mencapai titik tertinggi. Nah, jadi tokoh utamanya ini sudah mulai merasakan emosi yang sangat tinggi ya. Nah, yang terakhir terdapat resolusi. Resolusi adalah bagian penyelesaian terhadap konflik dan menunjukkan bagaimana keadaan berubah setelahnya. Jadi resolusi ini adalah tokoh utama sudah jadi
Pada resolusi ini, tokoh utama sudah memecahkan masalahnya dan keadaan juga sudah lebih baik seperti semula. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada jenis-jenis karya fiksi. Jenis-jenis karya fiksi itu yang pertama ada novel, cerpen, dongeng, fabel, dan lain sebagainya. Saya akan menampilkan video dari salah satu contoh karya fiksi. Nah, sebelum menonton, saya akan memberikan tugas, yaitu kalian simak dan tonton video tersebut, kemudian kalian tulis dan cari tahu apa saja unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada cerita tersebut, kemudian kalian buatkan struktur dari karya fiksi dari cerita tersebut. Tugas akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Mari kita tonton video berikut ini. Cerita gadis durhaka yang sombong. Wah, panas sekali. Ternyata cukup jauh perjalanan yang aku lalui. Semoga di depan sana aku menemukan pohon itu. Sepertinya pohon itu yang kucari. Selamat siang, Pak. Benarkah ini pohon yang berumur ratusan tahun itu? Ya, benar sekali. Dan aku adalah penjaga pohon ini. Syukurlah, akhirnya aku menemukan pohon ini. Ada apa? Dan apa yang kau inginkan? Aku sangat tertarik dengan kisah dari pohon ini. Bisakah kau menceritakannya padaku tentang pohon ini, Pak? Ya, tentu saja aku bisa menceritakannya padamu. Pada zaman dahulu kala, tepat di pinggir hutan, terdapat suatu rumah tua milik seorang janda miskin bernama Maijah bersama anak gadisnya yang bernama Siti. Siti adalah anak yang sangat manja. Sedari kecil, apapun kemauannya selalu saja dituruti oleh orang tuanya. Sehingga ketika dewasa ia menjadi anak yang selalu mengandalkan ibunya. Ia tidak peduli seberapa sulitnya sang ibu menuruti setiap kemauannya. Oh, cermin ajaib. Siapakah wanita tercantik di bumi ini? Tentu saja kau, Siti. Hanya pangeran kerajaan saja yang pantas menikah denganku. Anakku Siti, bisakah kau menolong ibu nak mencari kayu bakar untuk dijual? Punggung ibu terasa nyeri sekali. Ibu tidak sanggup jika membawanya sendiri. Mengapa ibu selalu saja tiba-tiba masuk ke kamar? Seharusnya ibu mengetuk dulu pintu kamarku. Aku tidak bisa, Bu. Nanti tanganku yang halus ini menjadi kasar terkena serat dari kayu yang tajam itu. Lagi pula, bukankah ibu sudah biasa mengambil kayu bakar sendirian? Tapi nak, Sekali lagi aku katakan, aku tidak mau. baiklah nak. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Maijah dengan terpaksa pergi ke hutan mencari kayu bakar sendiri. Ia pun mengumpulkan satu persatu kayu bakar untuk dijual. Duh, musim hujan sudah mulai datang. Kayu bakar mulai sulit dicari. Ditambah lagi punggungku mulai sakit-sakitan seperti ini. Selamat siang, saya bawa kayu bakarnya. Selamat siang, Maijah.
Tolong ditaruh saja di samping ya. Oh iya Mbak Ija, bukankah kau punya anak gadis? Apakah ia sudah bekerja? Belum. Memangnya kenapa ya, Bu? Baik, untuk tugasnya bisa kalian selesaikan dan kalian kumpulkan pada pertemuan minggu depan. Untuk pembahasan materi kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa mengajukan pertanyaan di minggu depan atau bisa kontak saya. Oke, cukup sudah pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa terus semangat belajar karena belajar adalah investasi terbaik untuk masa depan. Tetap semangat, semangat, dan semangat. Terus semangat untuk belajar dan gapai impian. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.